Halo dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Senang banget kamu bisa bergabung sama kita. Iya, senang sekali bisa mulai ngobrolin ini. Coba deh, kita refleksi sejenak bareng-barang. Pernah nggak sih kamu merasa sangat kewalahan dengan derasnya informasi belakangan ini? Itu kayaknya dirasain hampir semua orang ya sekarang. Bener banget. Kamu mungkin lagi duduk santai nih, tapi tanganmu terus-menerus ngecek ponsel tanpa sadar. Pindah-pindah aplikasi terus. Ya, dari Instagram, terus ke WhatsApp, ke TikTok, lalu balik lagi. Anehnya, justru di saat teknologi berjanji bikin hidup kita jauh lebih mudah, kita malah merasa kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Betul. Dan ujung-ujungnya ngerasa kosong. Nah, kalau kamu sering merasa hidup ini berjalan kayak dalam mode autopilot, ketahuilah kamu sama sekali nggak sendirian. Itu fenomena yang sangat nyata. Dan tumpukan sumber yang kita miliki hari ini memberikan jawaban yang jujur aja sangat tidak terduga untuk masalah modern tersebut. Wah, ini yang bikin aku nggak sabar. Kita akan membedah sebuah dokumen yang sungguh memukau, berjudul Materi Life Kelas Ramadan. Dan bagi kamu pendengar yang berpikir ini cuma panduan tentang cara menahan lapar dan haus, bersiaplah untuk terkejut. Oke, mari kita bedah ini. Karena setelah saya baca, materi ini tuh sama sekali merombak total pemahaman tradisional kita tentang bulan puasa. Sepakat, sangat membongkar paradigma lama. Dokumen ini bukan sekedar panduan ibadah ritualistik, ini adalah, ya bisa dibilang ini sebuah cetak biru psikologis yang sangat komprehensif. Betul. Bayangkan aja sebuah perpaduan yang brilian antara neuroscience, psikologi klinis modern, dan kedalaman spiritualitas Islam. Misi eksplorasi kita hari ini adalah mengupas gimana materi ini mendesain puasa sebagai sebuah laboratorium nyata selama 15 hari untuk mentransformasi kesadaran manusia. Yang membuat dokumen ini sangat relevan adalah titik berangkatnya. Di bagian awal atau materi hari pertama ini mereka langsung menembak jantung krisis manusia modern. Yaitu overstimulasi kronis. Tepat. Saat ini otak kita dibombardir paparan informasi yang konstan. Ini bikin sistem dopaminergik di otak kita mengalami overdrive. Kayak kerja paksa gitu ya? Iya. Kita terjebak dalam reward loop, putaran kepuasan instan yang sangat cepat. Kita bereaksi secara impulsif terhadap segala hal, dan akhirnya kehilangan jeda untuk merespons secara reflektif. Masuk akal banget. Dokumen ini bahkan ngutip data dari WHO tahun 2022 yang nunjukin lonjakan luar biasa pada gangguan kecemasan dan depresi global dalam 1 dekade terakhir. Itu data yang cukup mengerikan sebetulnya. Sangat. Dan dalam terminologi spiritualitas Islam yang diangkat sumber ini, kondisi krisis tadi disebut sebagai ghaflah. Ghaflah. Sederhananya ini adalah kelalaian atau kebutaan kesadaran. Orang fisiknya melek, matanya melihat, tapi kehilangan pusat kendali atas batin mereka sendiri. Nah, disinilah dokumen ini mengenalkan konsep neuroscience yang menjelaskan fenomena tersebut, yaitu Default Mode Network atau DMN. Ini bagian yang paling aku suka nih. Kalau kita tarik ke analogi sehari-hari, bayangkan DMN ini kayak mesin mobil yang dibiarkan menyala saat sedang parkir. Oke, mesin nyala tapi mobilnya nggak jalan. Betul, DMN adalah jaringan di otak kita yang aktif justru saat kita sedang nggak fokus pada tugas tertentu, saat pikiran kita mengembara. Kalau mesin mobil ini dibiarkan menyala terus dan gasnya diinjak, mesinnya pasti overheating atau kepanasan kan? Ya. Begitu juga otak kita. Jadi DMN ini yang bikin capek padahal lagi nggak apa-ngapain. Persis, kalau DMN terlalu dominan, disitulah overthinking terjadi. Kita terjebak dalam kecemasan eksistensial, mutar ulang masa lalu, atau ngawatirin masa depan yang belum terjadi. Dan solusi yang ditawarin sumber ini yang menarik, bukan nyuruh kita berhenti berpikir. Karena itu hampir mustahil. Ya, nggak bisa, otak kan didesain untuk berpikir. Makanya solusinya adalah membangkitkan apa yang mereka sebut sebagai inner lord. Buat kamu yang baru dengar inner lord di sini sama sekali bukan entitas mistis ya. Bukan, sama sekali bukan. Ini adalah istilah konseptual untuk pusat kesadaran tertinggi di dalam diri kita. Kalau di bahasa neuroscience, fungsinya ini sangat mirip dengan executive function yang ada di prefrontal cortex bagian depan otak kita. Betul sekali. Dan tugas inner lord ini adalah mengamati impuls yang muncul tanpa dikendalikan olehnya. Ia bertindak sebagai CEO yang memimpin ego, bukan disetir oleh dorongan sesaat. Membangun CEO internal ini tentu butuh struktur kan? Disinilah
Materi hari kedua bikin aku kaget sih. Yang sangat menarik di sini adalah dokumen ini memetakan 99 Asmaul Husna, nama-nama Tuhan, itu layaknya teori multiple intelligences atau kecerdasan majemuk dari psikolog Howard Gardner. Ya kan selama ini kita mikirnya itu cuma buat dihafal aja. Tepat. Tapi di sini Asmaul Husna dipilah menjadi 11 klaster kecerdasan kesadaran yang berfungsi sebagai arsitektur jiwa manusia. Pemetaan ini krusial banget buat mencegah ketimpangan psikologis. Kebayang nggak sih tanpa 11 klaster yang seimbang ini, seseorang bisa aja terlihat sangat religius dan spiritual, tapi begitu ada konflik kecil, emosinya langsung meledak-ledak. Nah, iya. Atau sebaliknya, ada profesional yang karirnya luar biasa, executive functionnya jalan, tapi tiap malam ngerasa hidupnya kosong melompong. Ketidakseimbangan itu yang bahaya. Makanya, materi hari ketiga sampai kelima, ini ibarat membangun fondasi batin dari bawah ke atas. Mari kita mulai dari klaster pertama, yaitu kasih dan cinta ilahiyah. Yang direpresentasikan oleh sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Benar. Dan yang sangat menarik di sini adalah prioritasnya. Fondasi pertama manusia itu ternyata bukanlah disiplin yang kaku atau kekuatan loh. Melainkan kasih. Dokumen ini secara cerdas menyambungkan konsep rahmah ini dengan attachment theory dari psikiater John Bowlby, serta sistem kerja hormon oksitosin di otak. Ini nyambung ke masa kecil kita ya? Iya, Bowlby membuktikan bahwa manusia butuh figur kelekatan yang aman di masa kecil. Kalau ada luka batin di sana, sistem saraf kita akan terus-menerus hiperwaspada. Jadi, menyembuhkan luka batin masa lalu adalah prasyarat mutlak. Karena tanpa kasih sayang sebagai dasarnya, kekuatan apapun yang kita miliki pada akhirnya hanya akan bermutasi menjadi agresi. Benar. Dan kalau luka sudah mulai ditangani dengan kasih, fondasi berikutnya di hari keempat adalah klaster keamanan batin. Coba deh tanyakan pada dirimu sendiri saat ini. Seberapa aman kamu merasa di dalam tubuh dan pikiranmu sendiri? Itu pertanyaan yang sangat fundamental ya. Sumber ini mengaitkan sifat al-salam dan al-mu'min yang bermakna kedamaian dan pemberi rasa aman langsung dengan polyvagal theory dari Stephen Porges. Teori ini ngebahas gimana sistem saraf otonom kita merespons rasa aman dan ancaman. Buat kamu yang mungkin belum familiar, begini cara kerjanya. Boleh dijelaskan? Kalau kita merasa aman, sistem yang namanya ventral vagal kita akan aktif. Di mode ini, detak jantung kita stabil, kita bisa berpikir jernih, dan gampang ngobrol sama orang lain. Mode yang ideal lah ya. Betul. Tapi kalau kita ngerasa terancam, kita masuk mode fight or flight, siap bertarung atau kabur. Yang bikin aku dapat momen aha dari dokumen ini adalah gimana puasa melatih sistem saraf kita ini. Karena saat kamu puasa, perutmu keroncongan, tubuhmu secara biologis ngebunyiin alarm kelaparan. Nah, dan tubuh awalnya nyebleca rasa lapar itu sebagai ancaman eksistensial. Mati nih gue kalau nggak makan. Iya, tapi karena kamu berniat puasa, kamu merespons alarm itu dengan ketenangan. Kamu nggak panik nyari makan. Secara nggak sadar, kamu sedang melatih ulang sistem sarafmu. Ngasih tahu tubuh kayak, hei, ketidaknyamanan sementara ini bukan ancaman kematian kok. Persis. Disitulah sistem ventral vagal tetap stabil meski ada stresor. Inilah wujud nyata dari tawakal, bersandar secara aktif dan sadar pada proses bukan sekedar pasrah buta. Luar biasa kan? Dan stabilitas batin ini terhubung langsung ke biologi tubuh di hari kelima yang membahas klaster vitalitas. Selama ini, stereotip puasa itu kan bikin lemas, lesu, produktivitas turun. Klasik banget itu. Jam 2 siang udah mau pingsan rasanya. Nah, tapi dokumen ini membongkar mitos itu dengan sains. Penulisnya mengutip studi neuroscience klasik dari Mark Madsen tentang puasa intermiten. Oh, yang soal BDNF itu ya? Betul. Saat kita menahan lapar belasan jam, tubuh kita merespons stres ringan tersebut dengan memproduksi protein yang disebut BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Nama yang panjang. Iya, tapi fungsinya luar biasa. Protein ini ibarat pupuk bagi otak. Ia mendorong neuroplastisitas, bikin sel-sel otak baru tumbuh dan meningkatkan kejernihan kognitif. Disinilah daya hidup dari sifat Al-Hayyu dan keteguhan dari Al-Matin diuji ya. Secara psikologis, ini adalah latihan delayed gratification atau penundaan kepuasan. Saat kita berhasil menunda kepuasan instan seperti dorongan makan, minum, atau scrolling media sosial, ketahanan mental kita menebal. Kita jadi nggak mudah dikendalikan oleh insting dasar.
Tapi tentu aja vitalitas dan energi otak yang besar dari BDNF ini akan sangat destruktif kalau nggak punya arah yang jelas. Ibarat mobil sport yang melaju kencang tapi tanpa setir. Nabrak pasti. Itu sebabnya di pertengahan materi fokusnya bergeser ke arah mengelola energi tersebut. Hari ke-6 membahas klaster pengetahuan dan kesadaran. Yang diwakili oleh sifat al-alim dan al-hakim. Disinilah pentingnya metakognisi. Metakognisi itu gampangnya adalah kemampuan kita memikirkan tentang isi pikiran kita sendiri. Kalau kita lagi marah, metakognisi bikin kita bisa pause dan mikir, kenapa ya saya gampang banget tersinggung kalau dikritik soal kerjaan? Sebuah kesadaran tingkat tinggi. Sumber ini menggunakan temuan neuroscience dari Antonio Damasio untuk ngejelasin hal ini. Apa kata Damasio? Damasio menemukan bahwa keputusan yang benar-benar bijak nggak mungkin terjadi tanpa integrasi antara sistem emosi dan logika di otak. Orang yang kehilangan fungsi emosinya, ternyata malah nggak bisa ngambil keputusan sama sekali. Makanya kebijaksanaan itu bukan berarti logika dingin yang menekan emosi ya. Bukan juga emosi buta yang ngabaikan logika. Keduanya harus jalan bareng. Benar, dan dokumen ini ngasih satu latihan praktis yang sangat kuat selama puasa untuk melatih kebijaksanaan ini, yaitu mendengar secara aktif. Mendengar tanpa menyela, tanpa langsung mikirin apa balasan yang pengen kita ucapin, dan tanpa menghakimi. Itu beneran latihan nahan ego yang luar biasa susah. Sangat susah, tapi sangat perlu. Begitu kita punya arah dan kebijaksanaan, kita butuh eksekusi dong. Materi hari ke-7 membahas klaster kekuatan. Dokumen ini menyoroti konsep self-efficacy, keyakinan bahwa kita punya agensi atau kemampuan untuk mengubah keadaan kita. Menariknya, sifat al-kahar atau yang maha menundukkan, di sini tidak dimaknai sebagai kekuatan untuk mendominasi orang lain. Nah, ini paradigma baru. Tepat. Kekuatan sejati menurut dokumen ini adalah self-mastery atau penguasaan diri. Mari kita lihat puasa sebagai sebuah gym atau pusat kebugaran bagi karakter kita. Kayak latihan angkat beban tapi buat mental. Benar. Setiap kali kamu menelan ludah, nahan haus di siang hari yang terik, kamu sedang melatih otot prefrontal cortex kamu untuk menundukkan dorongan ego dari sistem limbik, pusat emosi dan insting di otakmu. Wow. Kalau kamu udah bisa nundukin dorongan primitif di dalam dirimu sendiri, daya yang kamu miliki nggak akan tumpah jadi agresi eksternal yang merusak orang di sekitarmu. Ini sangat relevan buat kehidupan modern. Apalagi kalau kita sambungkan dengan materi hari ke-8, yaitu klaster rezeki dan kecukupan. Jujur aja, hubungan kita dengan uang seringkali jadi sumber stres terbesar kan? Dokumen ini membedah dengan tajam perbedaan antara scarcity mindset, mentalitas kekurangan, dan abundance mindset, mentalitas kelimpahan. Kalau kita lihat realitasnya, banyak sekali kecemasan modern kita berakar pada kepanikan finansial kronis. Kita selalu merasa tidak akan pernah cukup, selalu kurang. Kebayang nggak sih? Rasanya pas gajian hari Jumat senangnya minta ampun. Tapi begitu masuk hari Senin, tagihan udah dibayar, sisa uang nipis, dan kita langsung panik ngerasa miskin lagi. Siklus bulanan yang menyiksa. Banget. Nah, puasa secara harfiah memutus sirkuit kepanikan itu di otak kita. Tubuh kita diajarkan kebenaran yang radikal kayak, "Hei, kamu nggak makan dan minum 14 jam, dan kamu ternyata bisa bertahan hidup. Kamu baik-baik saja." Melalui sifat al-mukni yang berarti maha mencukupkan, puasa mengajarkan bahwa rasa cukup itu adalah keputusan internal, bukan sekedar angka di rekening bank. Kita ngebongkar ilusi bahwa kebahagiaan kita bergantung pada seberapa banyak materi yang kita konsumsi. Mampu merasa cukup itu sangat erat kaitannya dengan integritas moral. Dan itu ngebawa kita ke klaster selanjutnya di hari ke-9, yaitu keadilan dan keseimbangan. Sumber ini menggunakan teori perkembangan moral dari psikolog Lawrence Kohlberg untuk menjelaskan lapisan ini. Menurut Kohlberg, kedewasaan moral tertinggi itu bukan saat kita mematuhi aturan karena takut dihukum polisi, apalagi cuma demi pujian. Moralitas tertinggi adalah saat nilai itu udah terinternalisasi, mendarah daging di dalam diri kita. Dan puasa adalah tes terhebat untuk itu, melalui kesadaran akan sifat ar-raqib atau pengawasan ilahi. Integritas sejatimu diuji justru pada momen-momen sunyi. Bayangin ya, kamu lagi sendirian di kamar, ngunci pintu, cuaca sangat panas, tenggorokan kering banget, dan ada segelas air dingin di mejamu. Menggoda sekali. Nggak ada satu manusia pun, nggak ada CCTV yang lihat kamu. Tapi kamu memilih untuk tidak meminumnya. Keputusan untuk tidak membatalkan puasa secara diam-diam itu adalah akuntabilitas internal tingkat tinggi. Kamu sedang berlaku adil pada komitmenmu sendiri. Jadi, apa arti dari semua rentetan kecerdasan ini? Kenapa kita harus repot-repot nyusun fondasi ini lapis demi lapis?
Jawabannya ada di materi hari ke-10 tentang kepemimpinan batin. Konsep utamanya adalah self-leadership theory. Ini berbicara tentang internal locus of control yang direpresentasikan oleh sifat Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri dan mengurus makhluknya. Logikanya sangat nggak terbantahkan sih. Kita harus mengambil kedaulatan penuh atas hidup kita dan berhenti mainin peran sebagai korban yang terus nyalahin keadaan, nyalahin bos, atau cuaca. Bagaimana mungkin kita bisa memimpin sebuah keluarga, memimpin tim di kantor atau berdampak bagi orang lain, kalau ritme tidur kita, emosi kita, dan manajemen waktu kita sendiri masih berantakan? Kepemimpinan harus selalu dimulai dari dalam. Harus. Tapi, mari kita jujur aja, di tengah proses panjang ini, kita pasti pernah gagal. Mungkin kita lepas kendali, marah besar, atau balik ke kebiasaan buruk. Disinilah materi hari ke-11 tentang transformasi jadi sangat melegakan. Benar, dokumen ini mengaitkan konsep taubat atau at-tawab dengan prinsip neuroplastisitas. Nyambung lagi ke otak ya? Selalu. Dalam ilmu saraf, kebiasaan buruk itu ibarat jalan tol di otak yang sudah sangat mulus karena sering banget dilewati oleh sinyal saraf. Jalan tol ini tidak bisa tiba-tiba dihapus. Cara untuk mematikannya adalah dengan tidak lagi melewatinya. Kita harus mendisrupsi rutinitas tersebut. Betul sekali. Jadi taubat di sini secara psikologis berfungsi sebagai tombol reset atau pembaruan narasi hidup kita. Ini bukan cuma ritual minta maaf sambil nangis-nangis ya. Tapi sebuah keberanian monumental untuk ngebangun jalur syaraf yang baru lewat repetisi sadar sedikit demi sedikit sampai jalan tol yang lama itu ditumbuhi rumput liar dan nggak lagi aktif. Analogi yang bagus. Memasuki 2 klaster terakhir, fokus dokumen ini mulai bergeser keluar dari diri kita. Di hari ke-12 kita membahas relasi sosial. Penulisnya ngutip studi Harvard tentang perkembangan orang dewasa. Ini salah satu studi terpanjang loh tentang kebahagiaan manusia yang ngebuktiin bahwa kualitas hubungan kita lah yang paling nentuin kesehatan fisik dan mental kita, bukan uang atau ketenaran. Secara biologis, empati kita difasilitasi oleh apa yang disebut mirror neurons di otak yang bikin kita bisa merasakan rasa sakit orang lain. Tapi yang paling aku suka dari bagian ini, dokumen memberikan peringatan keras. Empati itu luar biasa penting, dan ini tapinya besar, harus dibarengi dengan kemampuan menetapkan boundaries atau batasan yang sehat. Karena kalau kita terus-terusan mengiyakan semua permintaan orang tanpa batas perlindungan diri, empati kita itu akan dengan cepat berubah menjadi burnout emosional yang parah. Betul. Dan akhirnya, di hari ke-13, materi ini ngebawa kita ke puncak perenungan dengan sebuah pertanyaan eksistensial. Untuk apa sebenarnya kita hidup? Dokumen ini menarik pemikiran dari psikiater Viktor Frankl lewat bukunya yang monumental Man's Search for Meaning. Kekosongan makna adalah krisis paling mematikan bagi manusia modern. Disinilah sifat Al-Baqi, Maha Kekal, dan Al-Warith yang Maha Mewarisi membangun apa yang disebut mortality awareness atau kesadaran akan kematian. Terdengar suram ya awalnya. Iya, tapi fungsinya justru sebaliknya. Kalau kita sadar bahwa tubuh ini fana dan harta ini sementara, kita dicegah dari melekat secara berlebihan pada validasi duniawi. Kesadaran ini akan menyelaraskan antara integritas yang tampak di luar atau az-zahir dengan niat terdalam di hati kita atau al-batin. Nggak ada lagi kemunafikan. Nah, sekarang kita udah punya 11 klaster kecerdasan ini. Materi hari ke-14 menyoroti tugas terpenting, yaitu integrasi. Mengapa ini krusial? Karena Inner Lord, sang CEO internal tadi, harus memimpin ke-11 departemen kecerdasan ini dalam satu orientasi yang utuh, yaitu tauhid. Kalau nggak diintegrasikan, akan terjadi perang batin ya? Pasti. Bayangkan departemen vitalitas maunya tancap gas cari pencapaian di luar, sementara departemen empati tertinggal dan kelelahan. Integrasi menyatukan semuanya dalam satu visi. Lalu pertanyaan pamungkasnya, di materi hari ke-15, gimana caranya supaya semua transformasi yang keren banget ini nggak nguap gitu aja, begitu Ramadan selesai, dan kita balik makan siang normal lagi? Penulis materi ini tahu betul bahwa motivasi saja tidak akan pernah cukup. Transformasi butuh sistem. Betul. Mereka mengadaptasi prinsip pembentukan kebiasaan dari James Clear, menyusun sebuah roadmap 90 hari pasca Ramadan yang sangat taktis. Perjalanan ini dibagi jadi 3 fase kan? Hari 1 sampai 30 adalah fase stabilitas dasar, di mana fokus utamanya hanya pada regulasi emosi rutin. Lalu, hari 31 sampai 60 masuk ke penguatan karakter berfokus pada eksekusi integritas. Dan puncaknya, hari 61 sampai 90 adalah fase ekspansi, memperluas dampak kesadaran kita ke lingkungan sekitar.
Kunci dari sistem ini adalah evaluasi mingguan. Tanpa metrik yang dicek secara rutin, kita pasti akan tergelincir kembali ke mode autopilot. Ini benar-benar bikin merinding sih. Eksplorasi kita membedah dokumen ini ngebuktiin satu hal dengan sangat gamblang. Ramadan itu jauh lebih dari sekedar menggeser jadwal makan siang. Sangat jauh. Ini adalah kurikulum peretasan biologi dan psikologi paling canggih selama 15 hari untuk merekonstruksi ulang arsitektur otak kita. Tujuannya cuma satu, merestorasi posisi inner lord dan merebut kembali kedaulatan atas diri kita sendiri dari cengkeraman overstimulasi modern. Sangat setuju. Dan sebelum kita menutup diskusi hari ini, ada satu benang merah tersembunyi yang saya temukan, yang menurut saya pesannya sangat kuat. Apa itu? Sumber ini sempat menyinggung bahwa seorang anak yang tidak pernah belajar tentang konsekuensi tidak akan bisa mengembangkan tanggung jawab moral yang matang. Oke. Nah, jika seluruh proses Ramadan ini adalah tentang kalibrasi ulang sistem batin kita, bagaimana jika selama ini pendekatan kita salah? Bagaimana jika kita harus berhenti memandang sisi ego yang reaktif dan impulsif itu sebagai musuh jahat yang harus dipukuli dan dihancurkan? Menarik. Lalu kita harus melihatnya seperti apa? Bagaimana jika kita mulai melihat ego itu sekedar sebagai seorang anak kecil di dalam sistem saraf kita yang kebetulan belum pernah diajarkan konsekuensi jangka panjang dari dorongan instannya? Ya ampun, iya juga ya. Jika mulai hari ini, inner lord di dalam dirimu tidak lagi bertindak sebagai tiran, melainkan bertindak sebagai orang tua yang sangat welas asih namun tegas bagi ego tersebut, akan menjadi siapakah kamu 90 hari dari sekarang? Wow, itu analogi yang sangat menggugah. Dan pasti bakal terus terngiang di kepala. Terima kasih banyak udah ngebagiin perspektif itu. Sama-sama, senang bisa membedah ini. Dan untuk kamu pendengar kita, terima kasih banyak sudah bergabung dan menyimak eksplorasi pemikiran yang sangat mendalam ini bersama kami. Kami sangat berharap kamu bisa mulai mempraktekkan peta kesadaran 15 hari ini pelan-pelan merebut kembali kendali atas rutinitasmu dan membiarkan inner lordmu benar-benar memimpin. Sampai jumpa di penyelaman sumber-sumber memukau kita berikutnya.